Hai Commerce, baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan dugaan pengoplosan bensin Pertamax yang dilakukan oleh Pertamina. Isu ini mencuat setelah beberapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka kasus impor minyak dan Pertamax oplosan. Hal ini didukung oleh para pengguna Pertamax yang mengeluhkan kualitas bahan bakar terasa lebih boros dan juga tarikan mesin yang lebih berat. Melansir dari Liputan 6, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, yaitu Abdul Qohar, menyebut PT Pertamina Patraniaga telah melakukan importasi minyak mentah RON 90 dan kemudian dioplos menjadi RON 92 dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Selama 5 tahun, kegiatan impor tersebut telah terjadi sebanyak ribuan kali. Di tengah kontroversi ini, Pertamina akhirnya angkat bicara dan membantah adanya praktik oplosan. PT Pertamina Persero menegaskan BBM jenis Pertamax bukanlah bensin oplosan, melainkan hasil blending yang diklaim merupakan praktik umum dalam industri bahan bakar. BUMN yang sedang terkena isu panas ini menjelaskan perbedaan kedua istilah tersebut. Namun, hal ini tidak menghentikan kecurigaan publik, terutama setelah muncul laporan dari beberapa daerah yang menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam kualitas bensin. Beberapa konsumen bahkan mulai beralih ke merek lain atau mencari solusi alternatif. Menurut Tempo.com, melalui kolom komentar unggahan Instagram terbaru Pertamina, puluhan ribuan warganet mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap skandal BBM oplosan ini. Beberapa netizen mengatakan bahwa mereka membeli BBM jenis Pertamax karena merasa tidak berhak mengambil BBM jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah. Oleh karena itu, kabar dugaan pengoplosan Pertalite untuk diubah menjadi Pertamax membuat mereka kecewa. Jika benar terjadi oplosan, ini tentu menjadi masalah serius yang bisa merugikan banyak pihak. Selain berpotensi merusak mesin kendaraan, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina juga bisa menurun. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan bahwa bahan bakar yang beredar tetap sesuai standar. Nah, gimana nih menurut Commerce? Apakah kalian juga merasakan perubahan kualitas bensin akhir-akhir ini? Yuk, share pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan, kira-kira bagaimana ya pendapat mereka tentang pengoplosan bensin Pertamax yang dilakukan Pertamina? Yuk, simak! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrawan Yuliandri. Saya saat ini menjadi dosen di program studi kajian film, televisi, dan media. Halo semua, perkenalkan nama gue Evan dari Ilmu Komunikasi 24. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan kasus yang baru-baru saja menghebohkan gitu ya, khususnya di Indonesia terkait dengan bagaimana Pertamax itu dioplos ya. Mungkin saya mau ngasih perspektif gitu ke teman-teman, kenapa sih itu bisa terjadi itu ya, bagaimana sih korupsi itu bisa muncul di Pertamina gitu kan. Kalau kita pakai teorinya Robert Kiyosaki gitu ya, jadi ada teori korupsi itu sama dengan monopoli ditambah diskresi minus akuntabilitas. Jadi kita bisa lihat dari situ. Kenapa itu terjadi? Teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Siapa sih yang mengelola mulai dari hulu sampai hilir terkait dengan minyak gitu. Walaupun di situ banyak sekali stakeholdernya, ada Kementerian ISDM gitu ya, maupun lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan di situ. Akan tetapi Pertamina punya kuasa penuh berkaitan dengan bagaimana pengelolaan minyak, ya, mulai dari pembelian sampai dengan distribusi. Di situ terlihat bagaimana monopoli itu ada. Karena punya kekuasaan untuk melakukan monopoli, ya kan, ditambah penetapan kebijakan atau diskresi
gitu kan, diberikan kewenangan. Patra niaga ini kan diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan. Sudah itu minus akuntabilitas. Siapa sih yang mau meriksa Pertamina? Ya kan? Selain Pertamina itu sendiri gitu. Kalau di pom bensin kan paling kita hanya melihat berdasarkan takaran ukur. Misalnya apakah benar 1 liter atau enggak gitu kan, ada gelas ukurnya. Tetapi untuk melihat kandungan RON gitu ya, kandungan di dalam bensin itu yang punya kewenangan adalah Pertamina itu sendiri. Dan itu bentuk dari bagaimana kalau kita lihat secara keseluruhan monopoli, kemudian diskresi, dan minus akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ya kan, dia punya kewenangan untuk mengelola minyak sampai dengan distribusi, akan tetapi pertanggungjawabannya siapa sih yang bisa kontrol gitu. Itu yang pertama, perspektif itu. Kemudian yang kedua, apakah mungkin Pertamina melakukan itu sendirian? Nah, itu pertanyaannya. Kita menduga-duga gitu ya, saya berasumsi ada pihak gitu ya. Kalau misalnya ini sudah berlangsung lama, berarti kan ada pembiaran. Apakah itu dari penegak hukum, ya kan, kejaksaan, kemudian kepolisian, KPK itu sendiri gitu, yang tidak mengetahui bahwa ini bakal terjadi gitu. Sepertinya kan nggak mungkin, pasti ada keterlibatan lembaga-lembaga lain gitu ya, sampai dengan penguasa. Kalau kita punya asumsi, mungkin itu 2 hal itu dulu yang menurut saya kenapa pengoplosan bisa terjadi, karena tadi tidak ada pengawasan, karena dia punya kekuasaan yang sangat monopoli. Terus yang kedua, tidak ada juga berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai diskresi. Dia punya kewenangan untuk menetapkan kebijakan dia sendiri gitu ya. Dan yang terakhir, minus akuntabilitas. Tidak ada bentuk pertanggungjawaban, sehingga Patra Niaga dalam hal ini ya anak perusahaan Pertamina melakukan pengoplosan itu gitu. Karena aneh juga, kenapa sih nggak langsung aja beli RON 92 gitu ya? Kenapa harus RON 90 kemudian diberikan zat tertentu sehingga bisa menaikkan nilai oktannya menjadi 92? Di situ kan ada penyalahgunaan kewenangan gitu ya. Kalau menurut saya itu ini aja permainan kata-kata gitu ya. Karena apa bedanya blending dengan oplos gitu? Secara terminologi sama. Mengoplos kan berarti mencampur. Blending juga mencampur gitu kan. Pertanyaannya kan kalau publik, kalau misalnya kita disuruh beli A gitu ya, beli A maksudnya adalah RON 92. Kenapa harus beli RON 90 kemudian ditambahkan zat adiktif? Toh kita uangnya ada kok untuk beli RON 92 langsung tanpa perlu blending tadi gitu. Kalau menurut saya itu cara Pertamina ngeles gitu, tapi di luar akal sehat publik lah bisa menerima itu. Jadi ya kita tidak puas dengan apa yang dibilang oleh Pertamina. Oke, bagi saya penegakan hukum itu menjadi hal yang penting, ya kan? Kalau mau serius berarti usut sampai tuntas. Bukan hanya Pertamina, di Kementerian SDM siapa yang terlibat, gitu kan? Misalnya ada upaya dari penegak hukum untuk serius, selain tadi di Pertamina, kemudian ada di Kementerian SDM, terus perusahaan-perusahaan lain. Kemudian libatkan PPATK untuk menelusuri kemana uangnya. Apabila terbukti ada aliran dana gitu ya, kemana saja ngalirnya. Karena bisa dilakukan pembuktian-pembuktian dari situ. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya itu terjawab tuntas,
ya dapat diusut secara tuntas, publik mulai percaya. Selain itu kan kalau kita lihat bagaimana monopoli Pertamina terkait dengan distribusi minyak ya, sampai dengan di konsumen gitu. Karena di tempat-tempat lain selain kota-kota besar kita sulit menemukan ya. Kayak misalnya Shell atau BP atau misalnya ada Astro, itu jarang di tempat-tempat lain. Karena hak distribusi yang paling kuat ya Pertamina dengan rekanan-rekanan atau vendor-vendor swasta gitu ya. Di bawah lisensi Pertamina tentu saja. Ya kalau misalnya kalau saya ngeliat gini, kalau kasus korupsi di tambang gitu, khususnya minyak dan gas bumi itu pelik gitu ya. Pasti ada aparat penegak hukum yang terlibat, ya kan. Ini kan yang paling kacau adalah penyalahgunaan terkait dengan subsidinya, kan di situ. Nggak usah kita lari ke Pertamax, biosolar pun sama, ya kan, karena disubsidi kemudian ada pengepul tertentu yang menyalahgunakan gitu ya. Harusnya itu untuk konsumen, tetapi itu menjadi untuk industri, dijual dengan harga yang berbeda dan lain sebagainya. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, usut sampai tuntas, kemudian siapa yang terlibat, libatkan PPATK untuk menelusuri aliran-aliran dananya. Yang terakhir adalah hukuman yang berat sih. Itu kalau emang mau bersih-bersih, ya kan. Gitu. Mungkin kalau secara perubahan belum merasa yang parah banget ya, tapi satu hal yang gue notice dari bahan bakar Pertamax itu belakangan ini itu jadi lebih boros banget ya mesin. Karena biasanya Pertamax itu konsumsi di motor gue itu bisa 3 hari, tapi sekarang Pertamax ketika dipakai bisa jadi 2 hari. Dan menurut gue itu mungkin ada kesalahan apa ya, bahan dari Pertamax itu sendiri kali ya, jadi lebih boros. Dan juga biasanya nggak tahu sebenarnya kalau bahan bakar tuh sebenarnya kan nggak ke tenaga ya, tapi ngerasa tenaganya agak kongkos aja gitu dari pakai Pertamax dibandingkan pakai Shell Super atau V-Power. Pasti sih, kalau itu sih pasti, karena ngelihat bensin oplosan kayak gini gitu kan, kayaknya ya udah jujur itu mahal gitu bro. Jadi ketika kita tahu ada isu kayak gini, kayaknya gue lebih milih untuk ke pom bensin swasta sih, karena gue lebih sayang mesin gue daripada nanti tangkinya malah karatan atau mesin malah melintir dan segala macamnya. Ya udahlah yang jujur aja, yang real aja, ronda 92, 95 gitu kan. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya selain pengoplosan Pertamax ini mungkin ada lagi kali yang lain gitu kan. Dan jadinya gue kayaknya sekarang udah beberapa hari setelah pengumuman publisher tersebut, gue pindah ke pom bensin swasta gitu.